Oke, saya mulai ya. Untuk pertemuan kita yang ketiga kali ini masih tetap membahas tentang PPh ISPT PPh pasal 21. Namun untuk pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas yang SPT tahunannya. Ya, kalian bisa lihat di latihan kita di nomor 3 ya. Di nomor 3 itu kita diminta untuk membuat SPT tahunan ya, SPT Desember sekaligus SPT masa Desember sekaligus SPT tahunan. Oke, artinya apa? Kita harus membuat 2 SPT di akhir tahun. Yang pertama adalah SPT yang seperti biasa yang kita kerjakan di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua adalah SPT tahunan yang kita akan buatkan rekapitulasinya masing-masing pegawainya. Kita buatkan bukti potongnya. Bagaimana caranya? Kita langsung login saja. Silakan kalian pilih database-nya masih sama seperti yang kemarin. Saya di D ya, kemarin saya simpannya dengan nama saya. Oke, saya pilih database saya dan passwordnya seperti biasa ya, username-nya administrator, passwordnya 123. Oke, berhasil login. Yang pertama berarti anggaplah kita sudah mengerjakan Januari sampai dengan November ya. Kemudian yang Desember kalian buat seperti biasa. Buat dulu SPT-nya. Ini 2017 ya. 2017. Kemudian saya berhasil membuat, saya buka. Oke. Kemudian kalian buat saja seperti biasa ya, eksporkan file yang sudah kalian ubah menjadi bulan 12 SPT masanya. Kemudian kalian juga jangan lupa masukkan yang status pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP, disimpan. Kemudian kalian jangan lupa juga buat SP-nya, terakhir buat SPT-nya. Oke. Kemudian menu 1 tahun pajak ini akan aktif ketika kalian berada di masa Desember ya, karena kalian harus membuat 2 SPT di sini. Di mana buatnya itu bukan di sini ya. Ini merupakan daftarnya, tapi kita buatnya bukan di sini. Buatnya adalah di form A1. Kalau kalian ingat di perpajakan lanjutan itu ada yang namanya A1. Nah, kita memasukkan rekapitulasinya di A1. Caranya bagaimana? Seperti biasa ada menu, ada tombol baru di sini. Klik saja tombol barunya. Error ini ya. Saya ulangi lagi. Saya buka A1, kemudian saya buat baru. Oke, nanti di sini akan otomatis muncul nomor 1 ya. Ini saya karena sudah berapa kali coba tadi, dia nomornya dimulai dari nomor 3. Untuk tanggal buat saja akhir tahun ya, karena kita ini mau buat rekapitulasi, buat saja akhir tahun 2017. Masa di sini adalah pegawai itu bekerja dari bulan berapa sampai bulan berapa. Kebetulan untuk pegawai pertama itu atas nama Ananda. Ananda itu di soal bekerja dari Januari dan belum berhenti bekerja, berarti kita buat dia sampai bulan 12. Jadi ini tidak usah diotak-atik, kita langsung masuk ke NPWP. Kita masukkan NPWP Ananda.
011157047 Oke, setelah kalian klik, dia akan minta nomor NIK ya, atau nomor password. Itu masukkan saja 16 digit ya, KTP itu 16 digit, bebas saja. Di sini saya buatnya 12345678901234556. Kemudian karyawan berikutnya nanti berarti 123457. Berikutnya lagi nanti 8. Berikutnya lagi nanti 9 ya, begitu seterusnya. Kalau tidak cukup nanti 2 digit boleh kalian ganti nomornya berapa aja ya, asalkan jangan sampai kalian lupa atau terulang. Kemudian namanya masukkan, alamat kalau tidak ada di soal kalian bebas buatnya alamatnya, masukkan jenis kelaminnya, kemudian status, ini jangan sampai salah ya, sesuaikan dengan di soal, statusnya itu sudah menikahkah atau belum, dan juga jangan lupa tanggungannya. Setelah kalian isi identitas penerima penghasilan, ini yang bagian A ya, identitas, silakan pindah ke bagian B, yaitu rincian penghasilan. Oke, di sini yang perlu kalian masukkan hanya gajinya saja, gajinya selama dia bekerja dari Januari sampai Desember. Karena dia bekerja Januari sampai Desember, berarti gaji bulanannya dikali 12. Untuk Ananda gajinya itu 15 juta dikali 12 menjadi 180 juta. Oke, nanti dia otomatis akan membuat perhitungannya. Di sini ada tombol gross up, nanti mungkin kalian akan mempelajarinya di mata kuliah manajemen pajak, di mana kalau perusahaan memberikan tunjangan pajak atau perusahaan menanggung pajak karyawan, itu dia bisa menggunakan metode gross up, jadi gajinya itu dinaikkan ya, seolah-olah gaji dia bukan 180 juta, tapi menjadi 180 juta ditambah 13 juta gitu. Supaya apa? Supaya nanti total pajaknya juga 13 juta di sini. Ya. Kenapa perusahaan menggross up gaji karyawan? Supaya beban pajak yang dia tanggung boleh sebagai pengurang di laporan keuangan atau dianggap deductible expense. Kalau tidak di gross up, maka itu dianggap natura atau kenikmatan. Berarti yang memberi tidak boleh membuat itu sebagai beban, yang menerima tidak boleh menganggap itu sebagai penghasilan. Karena di soal tidak ada keterangannya, kita nolkan saja ya, tidak usah di gross up. Artinya penghasilannya, pajaknya ini ditanggung sendiri ya. Kemudian hasilnya ini dia tidak otomatis dengan tidak sinkron ya dengan yang kalian sudah input dari Januari kemarin sampai Desember. Jadi ini abaikan saja, biarkan saja seperti ini. Dia kalaupun kalian ganti akan kembali angkanya tetap 1160. Nih ya, kalau saya ganti juga dia akan kembali saja seperti ini, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Cukup kalian inputkan berapa gajinya selama dia bekerja. Ya, bukan dari Januari sampai Desember kalian kalikan 12 semua ya. Tapi kalikan sejumlah bulan dia bekerja. Kita sepakati untuk soal kita, kalau dia mulai bekerja di Februari, kita anggap dia menerima full gajinya di bulan Februari. Dihitung berarti Februarinya. Dan kalau dia berhenti di November katakanlah ya, maka kita anggap November itu dia terima gaji. Ya, kita selaraskan saja supaya jawabannya tidak beragam. Kita sepakati bulan dia mulai bekerja dan bulan dia berhenti bekerja itu tetap terima gaji full. Jadi kalian tinggal kalikan berapa bulan dia bekerja. Oke, saya kembali ke sini ya. Bagian B-nya sudah, kemudian jangan lupakan bagian C-nya. Pastikan di sini nama NPWP-nya adalah identitas pemotongnya ya, berarti Panca. Kalau keluarnya PT Reforma,
ya tidak apa-apa, asalkan di profile memang kalian buat penandatangannya itu panca. Oke, itu saja yang perlu dibuat. Jangan lupa diklik simpan. Apakah Anda akan merekam bukti pemotongan baru? Yes. Oke, saya langsung ke karyawan yang resign ya. Di sini ada karyawan yang ke-6 itu adalah Martina. Ya, NPWP-nya 116. Kita masukkan 01117047116. Kemudian nick-nya 12345678901234557 ya, karena saya belum pakai. Nanti kalian sesuaikan saja urutannya ya. Namanya adalah Martina, alamatnya saya anggap saja Jalan Merak nomor 3 Medan ya. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Statusnya tidak kawin namun memiliki satu tanggungan. Sorry ya, saya lupa, masa bekerjanya adalah Februari. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini, di soal sudah dinyatakan bahwasannya kalau pegawai yang bekerja tidak di Januari, berarti dia merupakan pegawai yang baru mulai bekerja. Klik pegawai yang baru mulai bekerja, oke. Kemudian dia berhenti di bulan 11, akan muncul lagi informasi seperti ini. Nah, kita sepakati kalau dia berhenti bekerja, maka alasannya adalah dia memang resign, berhenti, namun tidak meninggalkan Indonesia. Ya, karena kalau kalian pilih yang lain, itu bisa berbeda perhitungannya. Kita okekan. Oke, setelah saya okekan, saya pindah ke rincian penghasilan. Ya, saya masuk ke rincian penghasilan untuk Martina karena dia bekerja itu hanya 10 bulan, maka gajinya 10 juta dikalikan 10 bulan menjadi 100 juta. Oke, ketika saya klik 100 juta, kurang. Saya tambahkan lagi nolnya. Oke, kalau kalian ada masalah pakai mouse, coba pakai enter atau pakai tab ya. Biasanya dia kalau pakai klik nggak akan muncul ini informasinya. Jadi kalau ada kendala di situ, silakan menggunakan tab atau enter. Oke, saya masukkan 100 juta, maka penghitung PPh-nya di sini terutangnya menjadi 1.825.000. Sementara kalau kalian perhatikan di soal itu PPh-nya per bulan itu Rp277.083. Kalau dikalikan 10 bulan itu nilainya berbeda dengan 1.825.000 ya. Kalau kita kalikan 10 bulan itu menjadi 2 jutaan ya. Lebih dari yang di sini. Kenapa? Karena kita asumsikannya, kalau kalian ingat cara menghitung PPh 21 itu gaji sebulan dikali 12, kemudian dikurangi PTKP. Kenyataannya si Martina di sini dia tidak bekerja selama 1 tahun. Ya, dia bekerja 10 bulan. Otomatis yang dibayarkan selama ini adalah lebih bayar. Ya, jadi perhitungan itulah alasan kenapa kita perlu membuat SPT tahunan ya. Jadi saya lupa itu style cell kombinasi kalau saya nggak salah ya namanya, artinya perpaduan antara style cell nyata dan style cell anggapan. Artinya kita anggap dulu atau kita estimasi dulu dengan mengkalikan 12, kemudian nanti akhir tahun kita hitung ulang nyatanya berapa
ya, atau stelsel nyata. Jadi dikombinasikan. Nah, ternyata ini dia lebih bayar, ya. Kita tidak, aplikasi ini tidak sampai mengurus yang lebih bayar, yang penting kita input saja dan kita buat rekapitulasinya. Oke, identitas pemotongnya, kemudian kita klik simpan. Oke, isian saya belum lengkap, berarti ada yang salah di sini. Coba saya perhatikan lagi. Di sini sudah. Oke, jabatannya ya. Untuk jabatan Martina itu adalah bagian SDM. Oke. Pastikan dulu semua sudah, kemudian klik simpan. Oke, apakah akan memotong yang baru? Kalau kalian mau sudah selesai, ya klik no. Saya hanya kasih 2 contoh, jadi saya klik no ya. Namun kalian harus lakukan itu untuk semua pegawai ya. Dari pegawai nomor 1 atas nama Ananda sampai pegawai nomor 20 atas nama Mita. Itu kalian lakukan. Nah, sudah pasti hasilnya itu lebih bayar ya, dalam hal ini lebih bayar. Jadi kita tidak perlu buatkan SSP-nya. Namun nanti saat kenyataannya di perusahaan kalian bekerja, misalkan kurang bayar, maka kalian harus hitung selisihnya. Misalkan di sini total yang dipotong seharusnya 13.475. Nah, kalian hitung yang kalian bayarkan dengan cara yang dipotong itu berapa PPh dipotong per bulan kali berapa bulan dia bekerja. Nah, bandingkan dengan perhitungan nyatanya di sini. Kalau ada selisihnya kurang, berarti buatkan SSP-nya. Kalau selisihnya lebih, ya sudah abaikan saja. Tidak perlu dibuat SSP-nya, langsung ke SPT. Ya, karena saya sudah mengerjakan yang rekapitulasinya, saya akan buatkan SPT induknya. Oke, penghitungan PPh, objek PPh final, lampiran tidak perlu, pernyataan dan tanda tangan seperti biasa ya, Medan. Nah, sesuaikan saja. Di soal itu dia laporkan SPT-nya di tanggal nggak ditentukan ya, atau nanti kalau ditentukan kalian ikuti saja soalnya ya. Sini saya anggap saja tanggal 17 Januari tahun depannya ya. Klik simpan. Oke, SPT induk berhasil disimpan. Silakan di close. Kemudian jangan lupa buatkan file CSV-nya. Oke, saya buatkan yang Desember. Di sini terutang saya tidak ada ya, karena memang saya tidak buat tadi yang Desembernya. Tapi punya kalian pasti ada di sini nanti. Ya, klik buat file CSV, tempatkan di folder kalian. Kemudian file CSV berhasil dibuat. Itu saja ya. Silakan kalian nanti mencoba. Jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan lewat WhatsApp ataupun lewat Teams. Terima kasih.